Sejak awal peradaban manusia, misteri selalu menjadi bayangan yang berjalan beriringan dengan akal dan logika. Ada hal-hal yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, namun ada pula peristiwa yang seakan menolak untuk dipahami sepenuhnya. Misteri hadir di antara celah-celah ketidaktahuan manusia, memancing rasa penasaran, ketakutan, sekaligus kekaguman. Di setiap tempat dan zaman, misteri selalu meninggalkan jejak. Rumah tua yang sunyi namun terdengar langkah kaki di tengah malam, kisah orang-orang yang menghilang tanpa sebab, suara bisikan yang tak memiliki wujud, hingga kejadian-kejadian aneh yang tak mampu dijelaskan oleh hukum alam. Semua itu membentuk cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Misteri bukan sekadar cerita menakutkan. Ia adalah pertanyaan besar yang belum menemukan jawaban. Ketika logika berhenti bekerja, imajinasi mulai mengambil alih. Di sanalah manusia mulai bertanya, apakah dunia ini hanya sebatas yang bisa dilihat oleh mata, ataukah ada realitas lain yang tersembunyi di baliknya? Kali ini ada sebuah cerita misteri yang awalnya terjadi hanya karena asmara hingga berujung petaka. Cerita ini berjudul Nyanyian Terakhir di Balik Panggung. Di sebuah kota kecil yang jarang tersorot peta, panggung hiburan rakyat selalu menjadi pusat keramaian setiap akhir pekan. Lampu warna-warni, suara musik dangdut yang menggema, dan sorak penonton menjadi denyut nadi malam kota itu. Di antara para pengisi acara, ada satu nama yang selalu dinanti. Namanya Larasati. Usianya baru 22 tahun. Parasnya cantik alami, suaranya merdu, dan senyumnya seolah mampu menghapus lelah siapapun yang menatapnya. Ia bukan sekadar penyanyi panggung biasa. Bagi warga kota kecil itu, Laras adalah harapan. Gadis sederhana yang membuktikan bahwa mimpi bisa tumbuh dari desa terpencil. Setiap kali Laras mulai memakai gaun resminya untuk tampil di panggung, seolah-olah tak ada yang kurang darinya. Bodinya menggoda di setiap pandangan para pria. Para penonton berebut untuk berkenalan dan meminangnya. Tapi Laras selalu menolak karena dia masih fokus pada impiannya sebagai penyanyi terkenal. Yang pertama adalah salah satu pengusaha properti dengan jaringan politik luas. Namanya terpampang di majalah bisnis, fotonya sering muncul berdampingan dengan pejabat tinggi. Suatu sore, Larasati selesai dari acara, ia menerima undangan makan malam di restoran mewah. Sopan, berkelas, dan penuh basa-basi mahal. "Aku bisa memberimu apa saja," kata pengusaha properti itu sambil tersenyum yakin. "Perjalanan ke luar negeri, rumah, kehidupan tanpa kekurangan. Kita bisa berkencan, saling mengenal." Larasati menatapnya tenang. "Terima kasih, tapi saya tidak mencari hidup tanpa kekurangan. Saya mencari hidup tanpa kehilangan diri saya sendiri." Lalu pengusaha itu terdiam. Untuk pertama kalinya, uangnya tak menemukan jalan. Kabar penolakan itu menyebar. Justru setelah itu, datang yang kedua. Seorang politisi muda yang sedang naik daun. Ia mendekati Larasati dengan bahasa idealisme dan janji perubahan. Ia berbicara tentang bangsa, masa depan, dan peran Larasati di sampingnya sebagai pendamping berkelas. "Kau akan menjadi simbol," ujar pria itu, "kita bisa berkencan, berjalan bersama di acara-acara besar." Larasati tersenyum tipis. "Saya bukan simbol. Saya manusia, dan saya tidak ingin dijadikan alat citra." Rangga merasa tersinggung. Baginya, penolakan itu bukan sekadar soal cinta, melainkan pukulan terhadap egonya. Lalu datang yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ada pejabat tua yang menawarkan perlindungan. Ada konglomerat yang menjanjikan kemewahan. Ada pemilik media yang berjanji mengangkat nama Larasati kemana-mana. Mereka semua merayu dengan cara berbeda, tetapi intinya sama. Kekuasaan ditukar dengan kedekatan, uang ditukar dengan kencan, status ditukar dengan perasaan. Dan Larasati menolak semuanya. "Kenapa kau selalu menolak?" tanya seorang temannya suatu malam. "Bukankah hidupmu akan jauh lebih mudah?" Larasati menatap langit yang gelap. "Mudah bukan berarti benar," jawabnya. "Jika aku menerima mereka hanya karena kuasa dan uang, maka aku berhenti menjadi diriku sendiri."
Penolakan-penolakan itu membuat Larasati dicap sombong. Ada yang menyebutnya sok suci. Ada yang mengatakan ia menunggu tawaran yang lebih besar. Bahkan ada yang mencoba menjatuhkannya secara halus. Pekerjaannya dipersulit, komunitasnya ditekan, undangannya dibatalkan. Namun Larasati tetap berdiri. Ia percaya bahwa cinta dan kedekatan bukan transaksi. Bahwa harga diri tidak bisa dinegosiasikan. Dan bahwa perempuan tidak diciptakan untuk menjadi trofi bagi mereka yang merasa dunia bisa dibeli. Pada akhirnya, orang-orang berkuasa itu kembali ke lingkaran mereka sendiri. Ke pesta, ke meja rapat, ke kekosongan yang disamarkan oleh kemewahan. Sementara Larasati tetap berjalan di jalannya yang sunyi, tetapi jujur. Ia mungkin tidak memiliki gedung tinggi, rekening gemuk, atau pengaruh politik. Namun ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki mereka. Kebebasan untuk memilih, dan keberanian untuk berkata tidak. Dan di kota yang dikendalikan oleh uang dan kuasa, sikap itulah yang justru menjadi kekuatan paling langka. Semakin hari job Laras pun semakin penuh, hampir tak ada waktu untuk beristirahat. Dari tempat satu pindah ke tempat lainnya. Namun tak ada yang tahu, setiap kali Laras naik panggung, ada kegelisahan yang ia sembunyikan di balik riasan wajah dan gaun gemerlap. Malam terakhir. Malam itu, panggung dipenuhi penonton. Laras tampil mengenakan kebaya modern berwarna merah marun. Tepuk tangan membahana ketika ia menyanyikan lagu terakhirnya. Tak ada yang menyangka, itulah nyanyian terakhirnya. Selesai tampil, Laras turun ke belakang panggung. Ia berpamitan kepada kru dengan senyum tipis. Seorang panitia mendengar Laras berkata pelan, "GK seperti biasanya yang selalu ceria." Seolah-olah ada pertanda buruk yang akan terjadi pada Laras. Mas, saya pulang duluan ya. Aku merasa gak enak badan. Ya Laras, hati-hati sampai ketemu besok. Jawab krunya. Saya nggak tahu besok bisa datang apa tidak. Kalau saja besok saya nggak bisa datang, jangan ditunggu. Dan gak usah telepon. Saya minta maaf. Saya kelelahan. Saya ingin tidur yang nyenyak. Tapi krunya itu cuma diam, melihat Laras berjalan pulang. Akan tetapi, Laras tak pernah sampai ke rumah. Hingga keluarganya mencari dan menanyakan ke sana kemari hingga ke tempat ia tampil terakhir. Semua krunya menjawab kalau Laras sudah pamitan pulang lebih awal. Hingga beberapa hari, kota kecil itu gempar. Tak disangka seorang pemancing menemukan mayat di semak-semak dekat sungai tua. Setelah dilihat ternyata tubuh seorang perempuan terkujur. Wajahnya pucat, pakaiannya berantakan, dan tubuhnya penuh luka. Seketika itu warga sekitar gempar ramai mendatangi tempat itu dan akhirnya polisi memastikan itu adalah jasad Larasati. Dan akhirnya berita itu menyebar cepat. Kota yang biasanya ramai musik ini diselimuti duka dan ketakutan. Setelah penyelidikan dilakukan, polisi memeriksa saksi, kru panggung, panitia, bahkan penonton. Namun kejanggalan demi kejanggalan muncul. Bukti menghilang. Kesaksian berubah-ubah. Ada nama-nama tertentu yang tak pernah tersentuh pemeriksaan serius. Tidak lama setelah penyelidikan dilakukan, akhirnya bisik-bisik pun mulai terdengar. Konon, Laras sempat diajak kencan oleh beberapa orang yang ingin memilikinya. Dan dia menolak ajakan orang-orang berkuasa di balik layar panggung hiburan itu. Ia ingin menjaga dirinya, menjaga harga dirinya. Namun penolakan itu rupanya berbuntut petaka. Akan tetapi penyelidikan kasus Laras perlahan meredup. Karena dinyatakan tidak cukup bukti. Saksi di antara tiap panitia serta krunya tidak dapat memastikan siapa pelaku dan apa motifnya sehingga kasus pembunuhan Larasati itu dilakukan. Namun bagi warga sekitar panggung hiburan itu, kisah Laras belum selesai. Hampir setiap hari panggung tak pernah sunyi meskipun kasus Larasati belum terungkap. Beberapa minggu setelah kematiannya, kejadian aneh mulai terjadi. Tepat jam 1 malam, kejadian menakutkan terjadi pada seorang penjaga malam panggung. Panggung yang masih kosong tak ada satupun di antara kru, musisi bahkan penyanyi di situ. Angin malam yang dingin berhembus membawa aura mistis. Tak seperti biasa, penjaga malam mulai merasa ketakutan.
Dan akhirnya ia mengaku telah mendengar suara nyanyian perempuan di tengah malam itu. Lagu yang dinyanyikan persis lagu terakhir Laras. Padahal, panggung kosong dan terkunci. Langkah kaki mulai berat. Mulut pun terkunci seolah ada yang mendampinginya. Mikrofon mengeluarkan suara napas halus, seperti seseorang menahan tangis. Keesokan harinya, saat di tengah-tengah acara dimulai, keanehan terjadi pada semua kru dan musisi. Seorang penyanyi pengganti jatuh pingsan di atas panggung. Semua orang yang datang pun gempar heran dengan kejadian itu. Setelah sadar, ia menjerit histeris menutup muka ketakutan. Sambil berkata, Pergi, kau pergi. Dia datang, bajunya merah. Dia menangis. Dan akhirnya semua panitia dan kru musik berhenti. Semuanya heboh dengan kejadian itu. Mereka semua pun ketakutan. Sejak itu, banyak penyanyi menolak tampil di panggung tersebut. Malam demi malam, teror misteri pun berkelanjutan. Orang-orang yang dulu akrab dengan Laras, bahkan orang yang terakhir terlihat bersama Laras, satu persatu mulai mengalami kejadian mengerikan. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab medis. Ada yang mengaku didatangi perempuan berambut panjang di dalam mimpi. Wajahnya rusak, suaranya lirih. Kenapa kau diam? Kau bersama teman-temanmu telah menghabisi. Kalian harus bertanggung jawab. Aku akan menuntut balas. Kalian semua akan aku habisi satu persatu. Ternyata benar-benar. Satu persatu, mereka yang menghabisi Laras mengalami kehancuran hidup. Tiap tengah malam mereka ketakutan. Tak berhenti sampai di situ. Karir mereka runtuh. Keluarga tercerai. Bahkan banyak yang tumbang tanpa sebab. Beberapa bahkan ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan, bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh ketakutan mereka sendiri. Dan akhirnya pada suatu hari, salah satu di antara mereka diam-diam memanggil seorang dukun tua. Ia berkata, arwah gadis itu belum tenang. Setan telah merasuki arwahnya untuk menuntut balas. Satu persatu kalian akan dibinasakan. Larasati belum tenang, harga dirinya diinjak, nyawanya dihabisi, jasadnya dibuang. Ia tidak minta disembah. Ia hanya ingin keadilan. Dengan rasa ketakutan dan tekanan batin, akhirnya membuat salah satu pelaku mengakui kesalahannya. Akan tetapi semua pengakuan itu sudah terlambat. Ia pun datang ke kantor polisi dengan wajah penuh ketakutan. Tangannya gemetar, matanya kosong. Ia mengakui dan menceritakan semua yang dilakukannya terhadap Laras. Ampun, saya mengaku salah. Saya lelah ketakutan tiap malam, dia mendatangiku. Dia selalu masuk dalam tidurku. Kini, saya minta maaf. Dan akhirnya pengakuan itu membuka kembali kasus Larasati. Nama-nama yang dulu kebal hukum, kini satu persatu akhirnya terseret ke pengadilan. Fakta demi fakta terungkap. Kebenaran yang lama terkubur akhirnya terbongkar. Setelah beberapa hari dukun tua itu melakukan ritual penyempurnaan arwah Laras agar kembali dan tenang di alamnya. Dukun tua itu melakukan semedi dan membuka kitab-kitab kuno warisan leluhur. Dia berkata dengan suara berat, arwah Laras belum sempurna. Ia terikat oleh luka batin dan ketidakikhlasan manusia yang masih hidup. Jika tidak disempurnakan, keseimbangan desa akan terus terganggu. Satu-satunya jalan, menurutnya adalah ritual penyempurnaan arwah, sebuah upacara sakral yang jarang dilakukan karena risikonya besar. Ritual ini melibatkan seluruh masyarakat, sebab kesalahan satu orang saja dapat berakibat fatal. Persiapan ritual pun direncanakan. Ritual akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon, saat tirai antara dunia manusia dan dunia arwah menipis. Selama 7 hari, warga diwajibkan membersihkan diri lahir dan batin. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh menyimpan niat buruk. Sesajen disiapkan dengan teliti. Tumpeng putih sebagai lambang kesucian. Kembang 7 rupa. Air dari 7 mata air. Kain kafan baru. Cermin kecil sebagai simbol pengakuan diri. Kuburan Laras dibersihkan, sumur tua disucikan, dan beringin tempat ia sering menampakkan diri dipasangi janur kuning. Malam ritual.
Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Bulan tertutup awan, dan suasana desa terasa hening namun mencekam. Warga berkumpul di lapangan desa membentuk lingkaran besar, membawa obor yang apinya bergoyang tertiup angin. Dukun tua itu duduk di tengah, mengenakan ikat kepala hitam dan jubah coklat tua. Mantra-mantra kuno mulai dilantunkan, diiringi bunyi kentongan pelan yang dipukul bertalu-talu. Udara terasa berat, seolah waktu melambat. Tak lama kemudian, angin berputar kencang. Obor-obor meredup, dan dari kejauhan terdengar suara tangisan perempuan. Sosok Laras perlahan menampakkan diri, wajahnya pucat, matanya kosong, dan air mata darah mengalir di pipinya. "Laras, pulanglah," ucap Ki Jatmika dengan suara tenang namun tegas. "Kami hadir untuk menyempurnakan jalanmu." Arwah Laras menjerit, mengungkapkan semua luka yang ia pendam, pengkhianatan, fitnah, dan janji manusia yang tak pernah ditepati. Tangisnya mengguncang hati warga. Beberapa orang menangis, menyadari bahwa kesalahan manusia turut mengikat arwah itu. Dukun tua itu memerintahkan warga untuk menundukkan kepala dan memohon maaf dengan tulus. Satu persatu nama disebut, doa-doa dipanjatkan, dan kain kafan baru dibentangkan. Air 7 mata air dipercikan ke tanah, sementara cermin kecil diangkat agar arwah Laras melihat bahwa ia telah diakui dan dimuliakan. Perlahan, wajah Laras berubah. Tangisnya mereda, sorot matanya menjadi lembut. Cahaya putih muncul menyelubungi tubuhnya. Sebelum lenyap, Laras tersenyum dan membungkuk hormat kepada dukun tua dan warga desa. Angin berhenti berhembus. Kabut menipis. Suasana kembali tenang. Tak ada lagi suara nyanyian yang berbau mistis di malam hari. Angin berhembus menakutkan, kini kembali seperti semula. Namun suatu malam, tepat setahun setelah kematian Laras, seorang warga melihat bayangan sesosok perempuan berdiri di atas panggung kosong. Ia mengenakan kebaya merah, wajahnya tenang, senyumnya damai. Ia menyanyikan satu bait lagu, lalu menghilang bersama angin. Sejak malam itu, tak ada lagi teror. Orang-orang percaya, Larasati akhirnya mendapatkan keadilan. Suaranya tak lagi bernyanyi untuk hiburan, tetapi telah menjadi pengingat abadi. Bahwa kejahatan, sekecil apapun disembunyikan, akan selalu dituntut, entah oleh hukum manusia, atau oleh suara sunyi dari alam lain.